Podcast Aji Mumpung. Oke, selamat datang semua di podcast Aji Mumpung di episode 3 kali ini. Sesuai judul, kali ini kita mau ngomongin lagu-lagu JKT yang memorable buat kita atau bahkan bisa jadi lagu favorit buat kita masing-masing ya kan. Kita berlima nggak mungkin sama dong, mungkin ada yang sama tapi kan pasti perspektifnya beda. Mungkin kita dari Jiko dulu, dari gua dulu. 10 tahun rasa kebalik tolol. 23 tahun rasa 10 tahun. Halo semuanya, aku BAPM Ashel. Lanjut kita ke salah praktikan dulu deh. Oke, sedikit bicara banyak bercanda. Aku salah praktikan. Oke, lanjut ke ini katanya Mr. Nihonjin lagi keluar katanya. Jadi di sini kita kedatangan namanya Rafael ya. Bener nggak Kak Rafael? Ini namanya Rafael bukan? Raf 8. Iya. Raf 8. Halo semua, halo ya. Jadi tadi Mr. Neonjin datang terus dia bilang katanya saya mau keluar kota. Waduh. Mau ngapain keluar kota? Saya mau mencari One Piece. Wah. Jadi ya udah katain Mr. Neonjin hari ini absen dulu. Jadi penggantinya saya. Halo Coba semua. Nah, Rafael ini belum pernah Jiko nih. Coba deh. Jiko itu apa ya, Kak? Oh, sorry, perkenalan diri. Oh, ya udah. Berarti saya perkenalan. Datang untuk menggantikan Nihonjin. Halo, saya Rafael. Oke. Itu perkenalan yang cukup logis. Terima kasih Kak Rafael. Kita lanjut ke Andres Devonolosa dulu, mungkin boleh langsung. Ya, halo guys. Senang bermain, bekerja, berdoa. Panggil aku Andres Devonolosa. Terima kasih. Amin. Oke. Kak Cemara lanjut. Halo. Ya kayak biasa, Yurika milik kita, Jessica masih pemilik tahta. Oke. Masih. Nanti ada saat yang enggak. Cemara. Oke, kita langsung aja bahas. Sebenarnya hari ini topiknya cukup seru aja, lagu-lagu JKT terutama karena yang kita tahu lagu JKT kan ada berapa salah praktikan 400 370-an sekarang udah banyak. 370-an lah ya, ada 370 biji. Masa sih ini sebenarnya juga merupakan keresahan gue dari Twitter yang sekarang tweetnya udah menyentuh 99 like dan 3 retweet guys. Mantap. Jadi di tweetnya itu gue membalas salah satu akun bernama Isa_KK yang katanya popularitas JKT48 itu tidak sebanding dengan musiknya gitu. Sedangkan abis itu gue reply. Tapi asli sekarang jarang banget di Twitter wata-wata ngobrolin musiknya. Member mulu yang diomongin ya nggak salah juga. Cuma bosan aja. Ada banyak yang reply itu, ada beberapa bilangnya salah satu faktornya adalah karena lagu-lagunya banyak yang gak ada di Spotify dan JKT juga udah lama banget gak rilis single, jadi orang-orang gak ngomongin musik. Padahal sebenarnya kalau misalnya kita mau lihat lebih dalam lagi, nggak perlu tuh sebenarnya ada lagu-lagu di Spotify. Ya sebenarnya itu salah satu faktor sih, tapi ya kalau ngomongin musik ya ngomongin aja, kita nggak perlu nunggu hal-hal itu gitu. Tapi ya itulah kenapa gua dan Aji di sini ngangkat topik itu. Memang lagi nggak ramai diomongin, tapi ya semua dimulai dari keresahan lah. Jadi mungkin bisa dimulai dari Kak Rafael dulu deh. Jadi menurut lu nih Kak Rafael ya, kan lagu JKT ada 370-an nih. Menurut lu, coba deh sekarang pilihlah 3 lagu JKT yang menurut lu memorable atau jadi favorit lu, dan alasannya apa tuh kira-kira? Jadi apa ya? Kalau buat gue sih lagu yang memorable itu apa ya? Yang dulu dah. Apa? Yang lain dulu. Kok gak kepikiran ya guys? Yaudah, Susah banget guys, ternyata guys. Gue dulu deh, gimana? Gue udah nyiapin soalnya. Itu Ya, tuh, asal boleh. praktikan. Udah ya. Nih biar teman-teman nanti sambil nyari juga. Soalnya fun fact, gara-gara Bagas sudah ngide ngangkat topik ini kemarin ya. Jadi tadi pas pulang di jalan tuh kepikiran kayak, wah ini topiknya menarik banget nih. Bagas lagi-lagi sungguh sangat cerdas sekali ya dalam memilih ide. Karena kan sedikit intermezzo juga. Apa? Kenapa Gas? Padahal spontan anjir.
Uhuy. Ya kan sebagai orang yang suka JKT berangkat dari lagu ya. Jadi sudah seyogyanya diri ini mempunyai banyak lagu-lagu yang memorable. Cuman di sini karena waktu yang terbatas jadi mungkin dikerucutkan ke 3 saja gitu ya. Jadi mungkin Kerucut itu bukannya tikus ya, kerucut. itu Turut. Sorry. Lanjut. ganti bahasa Inggris deh ya udah. Jadi saya konkan saja ya. Goblok. Iya, bener. Oke. Jadi teman-teman nih yang udah saya riset secara kilat 10 menit doang. Jadi lagu yang paling memorable tuh adalah Namida no Shiso Game buat saya ya. Mungkin ini cukup hot text bagi teman-teman di Kamone Geeks karena banyak yang cukup trigger dengan lagu ini. Wah. Lagu yang apa? Dibilang orang-orang tuh disebutnya sebagai ini ya, lagu-lagu malapetaka ya. Karena kalau lagu ini udah berkumandang pasti nggak lama ada pengumuman yang gak enak gitu kan. jadi banyak yang trauma gitu. Kenapa masa gue milih lagu Namida no Shiso Game ini karena mungkin ini lagu yang lagu-lagu pas awal-awal gue kembali ya. Jadi ternyata lagu ini enak kan pas gue denger tuh. Lagunya ya gue banget lah kalau dari segi musik. Nah, tapi kalau dilihat dari lirik ya, gue tuh suka nih lagu JKT tuh yang apa ya? Kan banyak yang bilang mungkin lagu JKT gara-gara terjemahan dari AKB banyak yang terdengar aneh gitu kan ya. Mungkin banyak yang translatannya ada yang suka nggak ngaco. Tapi kadang-kadang kalau translate-nya atau terjemahannya pas itu kayak bikin apa ya? Jadi kayak sebuah mahakarya sastra tersendiri gitu. Jadi kenapa bisa kepikiran ada kata-kata ini? Jadi kayak ingin muji-muji gitu bawaannya. Nah, kenapa gue bisa bilang gitu? Karena di lagu Namida no Shiso Game ini ada sebuah kalimat ya yang memiliki rima. Rima tuh kayak ini ya, kayak pantun gitulah ya. Walaupun ini mungkin kalau pantun beneran kan harus ada kayak 2 macam kalimat, cuma kalau ini tuh dalam satu kalimat gitu. Nah, biar gua highlight itu ada di bagian lirik ini. Ini kayak pas bagian bait kedua ya. Jadi bunyinya meskipun angin datang menerpa, aku tak akan lupa. Nah, jadi itu apa? Pas pertama kali denger itu tuh langsung kayak menempel di benak gua gitu. Karena somehow tuh menggelitik aja gitu di pikiran kayak wah ini keren banget nih pemilihan katanya meskipun angin datang menerpa aku tak akan lupa. Jadi kan kayak berima cuman dalam dalam satu kalimat gitu, bukan dalam kalimat yang berbeda gitu. Nah, jadi highlight yang bikin Namida no Shiso Game memorable dari lirik itu ya. Cuma kalau dari keseluruhan kan kisahnya si Namida no Shiso Game ini sebenarnya kalau gua denger ya dia tuh ngomongin tentang ini ya kayak entah pacaran atau entah belum ya, mungkin kita asumsikan mereka tuh pacaran gitu. Jadi cewek dan cowok udah pacaran cuman somehow mereka harus berada pada jalan yang berbeda. Artinya kan mereka bakal pisah gitu. Makanya ada lirik tapi pada akhirnya bertemu tak mampu ucapkan selamat tinggal, yang itulah pokoknya gitu. Jadi analogi Namida no Shiso Game itu di lagu ini ternyata tuh ada pada ini juga nih teman-teman. Kalau Shiso Game kita artikan kan ini ya permainan jungkat-jungkit, bukan sih Shiso Game tuh ya kan. Kenapa si Namida no Shiso Game ini ada kata-kata sisaunya gitu. Jadi kalau teman-teman lihat di ref kedua atau pertama ya kan ada kata-kata rasa sayang yang aku miliki ini ini ya. tampaknya lebih dalam dari yang kamu rasa gitu ya. Jadi kan ada kata lebih dalamnya. Kalau lebih dalam tuh berarti kan artinya lebih berat gitu. Jadi ceritanya tuh si cewek ini punya rasa sayang yang lebih banyak dibanding si cowoknya. Kalau misal di jungkat-jungkit kan yang lebih berat pasti yang turun gitu. Sementara yang ringan yang naik gitu kan. Jadi kayak kerasa nih perbedaan beratnya gitu. Jadi yang gue tangkap sih gitu. Terus juga analogi si cowok bagaikan pohon yang melindungiku gitu ya. Terus ada kata-kata dahan yang kamu rentangkan itu gitulah. Nah, itu cukup dapet lah di gua. Makanya ini Namida Shiso Game cukup bagus ya dari segi lirik. Walaupun dari segi peristiwa-peristiwa yang mengikuti setelah lagu ini disetel ya GWS lah buat kita semua ya.
Terus Setuju. Oke. sorry ya buat Mantap. teman-teman nih. Nggak Cukup apa-apa. beda nih. Nah, selain Namida no Game, ada juga ini teman-teman, lagu yang baru banget rilis dari konser tahun lalu ya, dari Heaven, yaitu Eureka Milik Kita ya, yang akhirnya sudah dibawakan secara full juga. Nah, Eureka Milik Kita tuh didengar-dengar pas awal-awal tuh gue tuh beneran bingung banget ya, ini lagunya tentang apa gitu kan, ada kata Eureka-nya kan. Cuma kalau kita tahu kata Eureka kan artinya kayak arti harfiah dari Eureka kan yes, akhirnya ketemu nih gitu, kayak habis nemuin sesuatu gitulah, maka kita ngomongnya Eureka gitu kan. Eureka diambil dari ini ya, ucapannya si Archimedes ketika sudah menemukan hukumnya gitu ya, dari Yunani gitu. Nah, kenapa di sini dibilangnya Eureka Milik Kita gitu? Jadi di lirik lagu ini ya, mungkin yang gua tangkep lagi ya, lagi-lagi nih yang gua tangkep, mungkin kalau ada yang salah nanti dikasih tahu aja, nggak apa-apa. Jadi ternyata tuh ada sepasang sahabat mungkin ya, sepasang sahabat. Jadi dia tuh sebenarnya nggak sadar ya kalau ternyata dia selama ini suka gitu sama temennya gitu. Makanya ada lirik di mentari musim panas, saat memicingkan mata, aku jadi mengerti bahwa kamu sungguh indah gitu. Jadi kan Sorry. Apa? Sorry, kasar praktikan apa guys? saat memici Ya, memicingkan mata ada. Tuh, Mici. catatnya Oke. teman-teman ya, ada micinya dalam memicingkan mata. Ya, jadi Lanjut. Jadi saat memicingkan mata tuh ternyata dia ngelihat si temennya ini, wah ternyata selama ini dia tuh orang yang gua suka gitu. Makanya si akunya, si ceweknya ini ngomong Eureka gitu. Eureka kayak dia tuh baru sadar kalau ternyata dia suka sama si cowok ini gitu. Terus juga ada lirik yang cukup lucu juga, yang ada apa, parkir di jalanan aspal tuh, sebentar lupa liriknya lagi. Ingat nggak guys lirik Eureka? Lupa gue. Tahu. Itu nggak sih minggir dari jalan besar beraspal? Minggir dari jalan besar oh ya, ada dua motor. Mantap. Ada dua motor parkir sembarangan, minggir dari jalan besar beraspal. Jadi Parkir kayak berdampingan. iya, parkir berdampingan. Nah, jadi ceritanya kayak ini ya, mungkin udah ada yang ngajak si cowok itu ketemuan duluan gitu. Mungkin ceweknya bawa motor sendiri gitu kan ya. Makanya dikasih tahu, oh jadi kalau mau ngajak lu ke pantai, siapa yang bilang duluan tuh lebih baik gitu. Jadi harus buru-buru gitu ngomong apa, ngajakin ketemuannya biar bisa ya main lah sama dia ibaratnya gitu. Ya gitu kalau Eureka kan. Makanya kayak perasaan yang tak disadari ternyata selama ini ada gitu. Tapi gue boleh memotong nggak? Boleh. Kalau gue sih nangkepnya, jadi mereka tuh sama-sama tahu gitu sebenarnya. Oh, sama-sama tahu. Jadi dia dirinya sendiri gitu loh. Siapa yang duluan bilang lebih baik gitu. Oh, siapa yang bilang, Iya, siapa jadi yang ngungkapin menurut gua, duluan. Kenapa Eureka-nya milik kita bukan milik aku gitu? Nah iya, Eureka-nya Karena kan di sini mereka milik tuh kita ya. bareng-bareng gitu. Oh iya. Masuk sih. Makanya dia bertanyanya kepada dirinya sendiri gitu sebenarnya. Kayak siapa yang bilang duluan lebih baik gitu. Siapa yang ini ya, siapa yang ngungkapin perasaannya gitu ya? Atau Yoi. bilang Eureka-nya? Yang ngajak ke pantai, Oh, ngajak ke pantainya, ya. Iya, betul. Oke. Ya antara seperti itulah ya. Oke, itu untuk Eureka teman-teman. Sekarang untuk ini ya, yang terakhir, Kereta Kedewasaan. Ya, Kereta Kedewasaan tuh dari, ini lagu teater nggak sih masuknya nih? Idol no Enggak, Yoake ya? kereta kedewasaan itu adalah lagu dari album Joy Kick Tears. Oh, ada Joy Kick Tears juga ya? Itu dari situ Pak, dia tim J. Oh, gua kira dari Idol no Yoake nih, si Oto Naresha ini. Nggak tahu ya, tapi yang pasti dia dari Joy Kick Tears. Sorry guys, Idol no Yoake ini deng, Freckles Kiss beda, bukan Oto Naresha. Tadi gua nyari Freckles Kiss. Iya, kalau Freckles Kiss Iya. benar. Iya. Ya, Oto Naresha ini walaupun di Joy Kick Tears juga lagi-lagi belum di Spotify ya. Tolong JOT lagu ini. Belum balik kayaknya. Pengen banget nih. Ya, lagu apa? Kereta Kedewasaan ini kan kalau lirik nyanyiannya tuh ini ya. Seakan-akan tuh bilang kalau dia ketinggalan kereta gitu kan ya. Apa? Ketinggalan kereta gitu lah, kayak menceritakan tentang telat masuk kereta gitu. Cuman
kalau di baca lebih dalam lagi tuh kan namanya kereta kedewasaan. Jadi bukan hanya kereta doang, tapi kereta kedewasaan. Ya iyalah gitu. Jadi maksudnya tuh kalau yang gua tangkep ya, kalau yang gua tangkep tuh jadi ini tuh lagu tentang perpisahan sebenarnya teman-teman. Jadi ada sepasang sejoli cewek dan cowok. Mungkin yang cewek ini lebih muda dan yang cowok tuh lebih tua gitu, ya kan? Kenapa bisa gua tahu bedanya? Ya, ini feeling aja sih. Soalnya kan di lagu ini tuh si akunya kayak melepas kepergian si dianya, ya. Dia tuh perginya tuh dibilang menuju dunia baru gitu kan. Pokoknya bahas-bahasnya menuju dunia baru, terus kereta kedewasaan kamu naik sendirian gitu. Terus di situ juga si aku kayak merasa ketinggalan gitu. Kereta kedewasaan tak sempat kunaiki lagi. Jadi kayak jadi tuh yang dewasa tuh gua anggap ya si cowoknya nih. Jadi cowoknya kayak udah mau dewasa, terus kayak mungkin udah saatnya dia ngerantau, entah bekerja gitu kali ya, dan mau nggak mau terpaksa gitu harus pisah juga mungkin ya, pisah hubungan juga dengan si akunya, entah yang cewek nih yang lebih muda nih ya. Makanya si ceweknya ini nanti pas sudah pisah sama si cowok yang lebih tua itu merasa kosong gitu pas nggak ada pasangannya. Makanya kan di bridge-nya ya, yang bridge paling bagus selagu JKT, kisah cintaku selalu berakhir setengah jalan, masa muda yang telah kulalui terasa amat kaku. Anjas itu lirik bangke sih emang. iya. Itu gue shout out juga buat Sayang sama Ashel nih, gara-gara proyekan Patah Hati JKT untuk ngasih lagu Otona Raisa nih bagus banget anjing. Gua harus Sayang sama Ashel, BAPM Ashel kalau maksud lu. Sayang sama Ashel bacaan Gas. Iya, tapi BAPM ya oke. Ya udahlah. Ya udah pokoknya itu yang untuk kereta kedewasaan ya. Jadi si yang ditinggalin oleh si cewek yang ditinggalin ini kasihan gitu, masa mudanya sudah nggak berwarna lagi. Segitu aja dari gua. Thank you. Kalau ngomongin Patah Hati JKT dan Otona Raisa tuh gue masih bangga sih sampai sekarang. Otona Raisa gue taruh di lagu akhir. Asli, Anjir the best, ini bang. the best guys. Kenapa coy? Oke lah, kalau gitu thank you Kak Salah Praktikan. Mungkin bisa Tadi apa namanya? Apa? mau ngomongin apa ya? Tentang lagu pertama tadi apa sih? Lagu pertama Farhan apa tuh dia? Namidara Sisau Game. Oh iya. Oh iya. Sau. Itu juga lumayan tuh. Aku lumayan suka itu. Oh, kalian juga suka. Terutama Namida no Sisogam tuh gue masih candu sama yang versi lulus sih anjir, buset. Enak banget itu. Tapi itu sih. Malah kalau aku yang paling dalamnya itu sih. Yang mana? Chorus terakhirnya itu loh. Chorus terakhir. Oh, pas udah Chorus naik. terakhir apa? Gue lupa anjir. Pas udah modulasi. Yang itu. Iya, pas udah modulasi. Iya, Terus iya. ya itu rasa sayang aku miliki ini pada awalnya terasa ringan. Nah, Tapi iya. yang melukai hati ini adalah serpihan kenanganmu. Yang melukai hati ini adalah serpihan Yo, kenanganmu. Itu juga bagus tuh. Ya, intinya itu sih. Iya. Kalau menurut gue lagu ini tuh intinya lu main Siso kan nggak mungkin sendiri kan. Betul. Masih berdua. Main apa? Main FIFA. Siso. Anjir. Oh, Siso anjir. Iya, iya. Sedikit ya, bukan sisa yang lain ya. FIFA apa FIFA gue dengernya. Sisau mobile anjir. Siso. FIFA game Maksudnya penuh air mata Gue nangkepnya bangsa. kayak ya lu main Siso nggak mungkin sendiri. Tapi kayak ya mungkin dia menganalogikan itu sebagai sebuah hubungan gitu kali ya. Iya. Jadi kayak saat satu orangnya udah pergi, ya nggak bisa lagi dong ngelanjut. Iya, nggak bisa naik. Makanya kayak yang tersisa ya serpihan kenanganmu gitu. Begitu. Ya, gitulah. Oke, berarti udah ya Kak Salah Praktikan. Aman. Oke, berarti mungkin kita bisa balik lagi nanti ke tadi yang ke Kang Rafael. Udah ada belum jawabannya? Jadi ini jawaban sebenarnya apa ya? Bilang sorry ya guys, gue habis minum sebuah minuman terus kayaknya tidak bisa berpikir lurus. Cuman ya udah nggak apa-apa lah. Gak ada yang berharap lu berpikir lurus kok. What the fuck? Ya udah. Jadi kalau lagu yang memorable tuh apa ya? Mungkin karena gue dulu
pas JKT-an itu 2000 tahun 2000 berapa ya? 2002. 15 2015. 16 jadi 2002. kayak mungkin lagunya yang menurut gua memorable tuh rada nggak connect sama fans zaman sekarang gitu ya kan. Sekarang Nggak apa-apa dong. Ini tahun 2035 sekarang ya. Goblok. Kita kan lagi berada di masa depan. Jadi kalau gua dulu tuh ada satu setlist yang gua sering banget puter ulang. Itu siapa tuh? Yaitu Darekano Tameni. Oke. DNT demi seseorang. Terus ada satu lagu yang menurut gue keren banget, tapi semua orang tuh nggak suka lagu itu. Warning. Sebenarnya bukan, kata gue itu gara-gara mungkin kayaknya orang-orang belum bisa melihat aja, belum dibukakan mata batinnya gitu loh. Apa tuh? Apa tuh? Yaitu adalah ini Evening Primrose. Wah, Tsukimiso. Tsukimiso. Ya nggak, tapi Menurut jujur deh, gua- kenapa lu pada demen banget sama lagu itu sih? Nah kan, balik lagi, Anda belum dibukakan mata batinnya. Tenang saya, Gue nanti saya panggil. Gue tuh DNT Nanti tuh saya belum panggilin hafal, nih, guys. nanti saya bakal panggil Kitumben supaya bisa membuka ini mata batin lo ya. Apa Kitumben? Kata buat Iya, terus kalau Belum Kijoko gua Godo hafalin udah tuh. susah. Iya, kenapa lu pada demen banget sama lagu itu? Karena ya gimana ya? Kerasa beda aja gitu loh. Dia pakai gaya lagu tradisional Jepang, terus kayak apa progresi kuncinya yang nggak lazim, udah gitu apa sebenarnya kalau mau dibilang apa ya, kayak melodinya juga minim gitu. Itu sebenarnya mengandalkan vokal para member untuk bisa nge-carry harmoni lagunya gitu loh. Nah, bahasa gua apaan sih aja nge-carry emang nih lagi main League of Legends gua. Woi, Harmoni gila itu Carry. tuh. woi, Lu beli Shadow Flame jangan lupa. Oke, betul tadi pesan sponsor. Ya jadi dan apa kayak pas konser kemarin kan lagu dibawain pakai taiko ya. Jadi kayak sebenarnya kedengeran ada perkusi ekstranya gitu. Jadi dan apa menurut gua koreonya juga unik aja gitu loh, kayak gerakannya ininya apa beneran feelingnya tuh agak dapet aja gitu loh. Dan dalam setlist itu lagu tuh diposisikan sebagai lagu pertama kan. Jadi kayak sama halnya kayak malam pertama yang exciting, lagu pertama tuh juga harus exciting. Oh shit. oke. Itu dan ini tuh dapet banget gitu loh, kayak habis 69 salah J K T 48 are you ready? Anjir, Itu tuh gila, itu keren banget guys. lagu ini gak sih? Menurut Tsukimiso gua- tuh lagu padepokan gak sih? Nah Padepokan, itu dia, jadi padepokan kita karena ingat guys, tujuan hidup itu salah satunya adalah kita menjadi master pencak silat. Wah, kampret. Kenapa jadi Enggak. kesini? Gue pernah pencak silat lagi dulu. Gue juga lagi. Tuh kan, buktinya saja semua orang di sini pernah pencak silat. Jadi itu di balik kita akan apa? Jadi tuh apa? Gue yakin ada orang-orang yang percaya bahwa kebahagiaan yang selamanya itu adalah salah satunya menjadi ahli dalam pencak silat. Eternal. Tapi gue setuju sih itu. Gue setuju sih. Pencak silat seru guys. Emang asli. Kalau gue. Tau kan? Nah, seru kayak film 40 hari Bangkitnya Pocong. Aduh, Itu tolong juga lah, seru tolong. banget. Itu udah jokes minggu lalu ya, Tadi mohon tuh, maaf. Apa Oh. titipan dari Nihonjin, kenapa Anda tahu juga nih? Betul. Tadi soalnya Nihonjin memberikan saya tiket untuk Oh, nonton shit. 40 hari Bangkitnya Pocong. Di teater apa saya pun nggak tahu. Kayak udah kadaluarsa juga tiketnya. Oke. Oke. Terus, Tsukimiso. Tsukimiso. Dan itu mungkin dulu ya pas gua JKT-an. Terus kayak kalau sekarang tuh kira-kira ada satu lagu lagi yang lumayan rada nyangkut lah, rada diputar terus-terusan. Apa tuh? Itu adalah sesuai nama podcast ini, Wah, Monegix. sedap. Gamonegix.
lagi-lagi itu lagu yang semua orang nggak suka, cuman gue yakin banget kalau itu lu indra keenamnya belum dibuka aja sama sama Ki Badung gitu. Ya, setuju gue, setuju. Kalau indra keenam lu udah dibuka sama Ki Badung, lu bakal pasti anggap Kamonegix tuh seru lagunya. Apalagi pas kemarin konser itu Kamonegix dibawain dengan perkusi taiko. Wah itu Wah. bukan apa-apa ya. Gue pengen banget mana versi ininya. Versi audionya gitu, kayak yang ada aransemen taikonya. Wah itu keren banget guys. Kamonegix Soalnya bukan balik lagi setelah kan kita ini sudah ini kan ini kan zaman anak skena, zaman now. Jadi kayak kita harus mengikuti perkembangan zaman. Dan Kamonegix tuh lagunya kan rada progresif, kayak mungkin kayak karena ada vibes EDM. Betul. Jadi kayak keren banget sih menurut gua. Apalagi kayak kalau lu nonton video liriknya tuh jangan sambil berak. Hah, kenapa? Nggak ada hubungannya, nggak tahu. Kampret. Gua gak pernah nonton soalnya video liriknya. Oh, itu terus ya itu sih. Jadi kayak mungkin akhir-akhir ini Kamonegix yang gue lagi sering ngeplay juga karena ya itu sih feelingnya beda aja. Dan kenapa itu memorable karena lagu itu gue bisa kenal banyak orang gitu ya. Waduh. Dan podcast ini bisa mulai. Jadi nggak ada udah nggak lucu ya, udah nggak usah. Shit, gue nungguin anjir. Udah itu aja dari gue lah, nggak usah panjang-panjang. Soalnya biasanya ngisi ini juga si Nihonjin, cuma dia lagi nggak ada. Oh ini titipan Ya berarti udah. ya? Iya. Thank you, Karaval. Kita bisa lanjut ke Kacemara udah belum sih? Belum ya? Udah, tapi gue boleh belakangan gak? Karena Ya masih udah. banyak gitu loh. Gue mengeliminasi dari pilihan-pilihan kalian. Sulit nih, sulit. Udah kan, Kak Andres. Boleh Kak Oh, Andres? iya. Kalau gue pasti gue berbeda sih kayaknya dari kalian mungkin. Karena biasanya lagu yang gue suka diprotes sama si Cemara ini, sama si Rapapan juga biasanya. Apa tuh? Apa tuh? Ya, tapi nggak tahu ya artinya. Apa ya untuk lagu ya? Gue sih sebenarnya orangnya tipenya yang jarang memperhatikan liriknya banget gitu sih kalau lagu. Gue biasanya yang catch ke telinga gue tuh biasanya nadanya dulu gitu, terus kayak menarik baru gue kayak liriknya gitu. Nah ini gue salah satu apa ya? Mungkin gue bakal ngambil lirik yang pertama kayaknya Kodo Kuno Ballerina kali ya. Wah, Iya. bagus. Ya, Lagu bagus itu. di Ramune ya. Ramune. Itu gue ya sebenarnya pas di YouTube kan waktu itu kan belum ada Ramune tuh. Terus ya sebenarnya ya oke gitu kan. Ternyata pas nonton langsung tuh nggak tahu sih entah kenapa kayak rasanya tuh feel-nya beda gitu. Gue udah pernah lihat dua center lah ya, berarti Christy sama Uwe. Oh ya, lu belum pernah lihat ya? Tasya gue lihat ya. Oh, Center apaan kayak? Oh, Center gue Ballerina. kira center pakai baterai A3. Waduh. Jujur. Oke, lanjut. Ya, jadi ya menurut gue pembawaannya harus pinter sih, maksudnya kayak istilahnya olah rasa ya, olah apa sih pokoknya intinya yang jadi ballerinanya itu Olah ya rasa. Ekspresi. iya nggak sih Ekspresi ya? olah rasa tuh ekspresi Satu kayak istilah dari suatu kampus gitu gak sih sebenarnya? Apaan anjir? apa ya Ya, itu kampus kita doang. Pak sorry Andres. ITB. Iya, Pak. ITB. iya maksudnya
maksudnya itulah guys, apa sih impresi ya? Atau apa ya Ekspresi. istilahnya ya? Jaga Iya. impresi nggak sih istilahnya? Impresi. Kayak ya harus pinter lah kayak lu sebagai seorang balerina gitu kan. Ya, dia gitu sih. Terus next kali ya. Sebenarnya gue demen, bahkan gue kayak hampir demen semua lagunya tuh yang di setlist baru itu sih, Aita Kata. Entah kenapa kayak pas pertama kali dibawain tuh nada-nadanya lumayan eye-catching banget gitu. Kalau menurut gue gitu. Tapi Gak tahu yang gue suka tuh apa? pasti lagu favorit kamu itu Apa? kan Apa? lagunya Utali Kumakua Sesaat Kau Hadir. Saat kalau hadir. Lagu apa itu? Ya pokoknya sebenarnya Aita Kata ini banyak sih. Kayak ya kemarin Nabila Nasional juga bagus. Tapi kayaknya gue pengen mengambil ini deh guys. Koino Plan. Koino Koin of Plan. Plan. Koino Plan. Wah, itu yang suka cuma lo doang. Gak apa-apa. Oh ya, betul. Gak apa Pasti kan emang. tadi Gak apa-apa, seperti gak apa, yang iya. udah gue bilang di awal. Kayaknya bakal yang suka gue doang gitu. Iya, gak apa-apa. Tapi Koino Plan entah kenapa gue demen aja sih. Kayak gue bisa ngebayangin gitu loh. Apa lirik sama nadanya tuh sesuai gitu loh. Kayak ya walaupun agak melo apa sih ya agak kayak lu lagi ngerencanain sebuah date gitu, lu merencanakan sebuah date gitu yang bakal lu laksanakan nanti gitu kan hari Minggu gitu. Grisel lagi yang bawain. Eh, ya Grisel ada Gendis juga sih. Iya Ya. iya. Pokoknya guys, lu kalau misalnya ngomongin gendis bye-bye ya. Loh, Kalau kenapa? tidak mau ada helikopter Super Puma terbang rendah terus kemudian tiba-tiba ada personil tidak dikenal rappelling turun, sebaiknya bye-bye. Enggak Gendis tuh kayak adik Gen 11 kan dia paling itu gendis. ya Bang paling Andres. kecil. Oh betul Makne. juga. Si Bang Andres ini fans berat gendis ternyata ya. Enggak anjir, woi tolong dong. Enggak Iya, fans udah. berat, fans aja. Lanjut. Oke, yang terakhir kan 3 ya. Yang terakhir ya satunya ya karena tadi gue bilang yang ear catching kan. Mungkin kayak gue mau ngambil di SNM sih, Wah, apa di tuh? antena. Antena. Oh, enak tuh anjir. Gak apa-apa. Gua boleh ngomong Nggak, sesuatu alasannya nggak? lucu aja. Kenapa? Pokoknya seleranya Andres itu sangat-sangat unik ya. Biasanya lagu yang dia suka gue sama Cemara kayak what the Ya, fuck. betul. Setuju. Niche banget ya. Iya, ini beneran ini orang tuh ibaratnya ini guys, apa special snowflake. Kayak lu Iya, atau nggak kayak betul. misalnya lu ke Hawkband tuh lu pesennya panas spesial gitu kayak anjir emang ini ada, Hawkband bukan anjir? McD. Iya, Nggak makanya. ada. Mbak, kalau Hawkman pesannya ayam gorengnya tuh. Nah, Enak ayam tuh goreng boleh lah. Nah, iya. Atau lu ke Mamang nasi goreng tapi lu pesen sate ayam gitu. Udah Nggak apa-apa sih. cukup. Nggak masalah sih. Yang penting gue memperjuangkan apa yang gue suka gitu. Betul, tidak Ya. itu tidak ada salahnya. Kan Karena kita kalau itu salah, bersuara bebas ya nggak? Yoi. betul. Tuh. Tapi ingat aja kalau lu punya uang, Lu punya kuasa. iyo. Iya. Bacot. Tuh. Jadi Ya. ingat guys, bebas berekspresi dan bebas ini itu hal yang indah sampai Anda disekap oleh tukang bakso. Dah itu doang. Ya, tenang. Selera gue aman. Ya, itu aja mungkin dari gue mau panjang-panjang. Lanjut ke Kak Cemara boleh nih. Pemasil dulu aja. Kak Cemara dulu lah. Ya, Ya, boleh. sweet, Ya, sweet. lempar. Boleh. Sebenarnya banyak sih. Keributan apa lagi nih? Apa Sebenarnya itu? banyak sih. Apa ya? Cuma mungkin for the sake of variasi gue akan mengkategorikan gitu. Wes. Jadi ada satu lagu yang menurut gue translatannya itu bagus banget gitu. Apa tuh? Kayak Apa tuh lagu apa? penggalannya dapet, Ya. kayak nggak kerasa lagu translatean gitu. Lo sampai ngomong flying high, gue tendang lu ya. Di kepala gue udah flying Enggak, high enggak. loh.
Enggak. Dari setlist Gue tahu. BNT. BNT. Oh, beda. Betul. Oke sih. Gue tahu ini kan Yaitu apa? Viva La Vida. Betul, Viva Hurricane. Oh, Viva Oh, Hurricane. Hurricane. Wah, Betul. Anjir, gue Iya, kira lagu oke. BNT loh. iya gue kira The Real BNT. Enggak, dari setlist Gila. BNT. Tuh gue tahu tuh lagunya kan ini kan I used to rule Itu Bukan. itu the world. Coldplay. Papi nggak tuh Papi Hurricane, Viva Hurricane. Ya, Papi. Viva Hurricane. Apa ya, kayak dia liriknya tuh gak bakunya paling itu dengan sangat nakal dan bandel gitu. Masuk Tapi ke pre-chorus setuju keberapa sih ya? gua. Kedua. Iya. Yang lirik Tapi pas penggalan Viva Hurricane itu apa sih? Viva Hurricane, aku yang terbelenggu. Anjay, itu keren banget. Yoi. Oleh pusaran dari emosi. si Kayak itu saat dapat gitu. banget gitu. Iya tuh. Liriknya itu dengan nada begitu tuh dapat gitu. Ah, Kayak Hurricane. kasmaran Iya, banget gitu kan. Ini ya, dan ngomong-ngomong Hurricane tuh itu apa namanya? Hurricane tuh di Inggris terkenal, guys. Itu Hurricane. Oh, Aduh, shit. gua nggak Nah. nangkep lagi sialan. Gua kira mau kemana arahnya. Padahal Viva Hurricane tuh dengan apa lagu JKT48 salah satunya judul paling abstrak gitu, kayak maksudnya apa anjing Viva Apa Hurricane? Hurricane Ya. divivain gitu ya. Tapi ya Maksudnya itu sih, Padahal- kayak Kalau Itu FIFA kan- itu lagu tercipta di saat si Yasushi Akimoto habis ngalahin bocah dari Pekalongan di FIFA 13-0. Anjir. Goblok. Itu FIFA Tapi itu game sih, yang baru penuh air serius mata lagi. kan berarti. tapi apa ya? Iya bener-bener lagi, dapet anjing. gitu. Liriknya kayak mentari dan langit hilang kan awalnya. Ah, Terus cuaca tiba-tiba berubah kayak apa ya? Menurut gue itu analogi yang keren banget gitu. mentari dan langit hilang, cloud Hmm. gitu ya. Betul. Oh iya. Ya intinya yang gue rasakan saat mendengar lagu itu kayak relatable banget gitu. Itu tentang apa emang lagunya? Kayaknya saya tahu Ya, kenapa tentang- relatable karena hidup Anda damai dan penuh dengan mentari dan penuh dengan ketenangan sampai tiba-tiba badai datang dalam bentuk Jessica Tamara. Oh, Betul shit. tidak? Anjir lah. sebenarnya si Katamara lebih ke Yokaze sih. Waduh, Oh. itu beda. Karena di awalnya aku tidak ingin serius. Wah. Di awal. Sama kok, Bang. Yoi, ya Aku itu sih tidak kalau ingin serius. menurut gue lirik translatean yang terbaik itu sih Viva Hurricane. Bener Hurricane. juga ya. Kalau diingat-ingat FIFA Yoi. Hurricane bagus ya liriknya. Oh ya, terus kedua tuh dari Tadaima kali ya. Apa ya? Apa nih? Tadi. Fane. Oh, Vane. Oh, anjir, salah Ya. satu lagu yang jarang gue denger itu. Gue malah nggak pernah denger. Ya pokoknya gue gue bucin dah. Pokoknya gue Fane itu tentang apa kalau boleh tahu, kecemana? Pingsan. Iya sama sih. kayak Fan Viva itu ini kan, Hurricane gitu fan loh. itu apa tuh si itu loh apa? Apa? Nggak jadi deh. Apa? Ya, Vane dia anak kalau- Aplikasi sepi ya? gambar anak SD. Fane. Kalau Oh, Fane, kalau Viva anjing. Hurricane tuh yang datang tiba-tiba gitu kan. Hmm? Kalau Fane tuh ya lu meminta untuk dibuai gitu. Waduh. Jadi, sedetik juga nggak apa-apa gitu. Oh, ini relate banget nih berarti nih ya. Yoi. Relate dengan Wah. sesi 3 ya. Waduh. Ya intinya itu sih kayak kan dia apa sih? Please drive me mad with your love gitu. Ya, Oh, ini itu sih intinya kayak apa ya? Gue suka ya gitu lirik lagu yang sepasrah itu gitu. Sepasrah itu. Nah, Jadi, ini kita harus kasih konteks dulu. Jadi Kacemara itu sebenarnya adalah tipenya dia ini apa? Dia tuh suka ditindas, gampang gitu ya. waduh, nggak juga sih. Suka dicuekin. Suka dicuekin. Nah, kan. Dia tuh Ya, punya Iya, lu. dia tuh menganggap member kalau nyuekin dia tuh lucu. ya. Kayak Ya, siapa intinya- namanya, Gita apa siapa gitu ya? Waduh. Makanya dia tuh rela bayar PM untuk gak dapet PM karena dia katanya the best kind of PM. Kembali Oh, ke sorry, topik bukan lagi. Gita, Cika. Salah gue, Iya, sorry. Waduh. Sebut Iya, aja, iya, apa ya? sebut. Intinya gue pengen merasakan M07 Tadaima ini sih kayak Secara real lu adanya. saking lu sukanya sama orang tuh kayak ya udahlah
sedetik juga nggak apa-apa gitu. Se Buat aku terbuai. Oke. Ya itu buatku terbuai dengan cintamu dengan cara kasar apapun. Wah, Terluka pun aku tak masalah. Nih. Sesuatu yang sangat jelek gitu di situ. Iya. Sebenarnya gue untuk pilihan terakhir gue tuh ada banyak masih. Gue suka Hanabi. Hanabi. Iya. Ya, gue suka. Nggak, kenapa lu sampai Kubo. sekarang belum nyebut Solong? Ada Solong juga. Ada Mizuno Naipol juga gitu. Tapi pilihan terakhirnya gue akan memilih Manasayo. Manasayo. Oh. Ya, Ya. mana sayo. Mana saya itu Manazashi Sayonara ya teman-teman, takutnya pada Ya, nggak tahu. Oh iya, Manazashi. Menatapmu sayonara. Itu sih, itu juga liriknya mantap gitu. Gue anaknya lumayan lirik gitu ya. Iya. Sama Sebenarnya. kayak gua berarti ya. Yoi, Karena rintik tak berhenti. karena rintik tak berhenti. Terus kita berdua bahasa dalam hujan. Kita berdua bahasa dalam hujan. Tapi apa ya, kayak kalau teman saya itu, apalagi mereka bawa ini di teater kan kayak bener-bener sesuatu yang sangat sakral gitu. Iya. Berdua terus serius, terus Chen tuh nggak banyak gitu kan di Manasayo. Mana saya tuh Nggak, sebentar bener. nggak sih lagunya 2,5 menit Bentar doang? banget, Lagu nggak sampai bentar. 2 menit doang kayaknya. 2 menit ya malah. Iya. Karena seingat gue di mana saya tuh nggak ada interlude. Betul, iya, Ini betul, guys. nggak ada bridge ya. interlude. Kalau Betul. mana sayo itu ibarat lagu korupsi guys. Kenapa Iya, korupsi? Karena waktunya diambil sama satu lagu lagi. Nah, itu. NTMY ya. Lagu Itu yang juga. ini ya. Apa? Nah, Nice to meet Sekelas you. Bohemian Rhapsody berarti ya. Iya. Waduh. Jadi Tapi itu harusnya jatah mana sayo diambil sama dia. Iya. Itu Iya. ingat guys, apa kita nggak boleh korupsi ya. Berarti interlude-nya Oke. Mana Sayo tuh di Nice to Meet You berarti ya. Iya, Iya, betul, betul. betul. Tapi Iya itu sih, sih ya. alasan gue suka banget Manasayo tuh Kenapa? karena apa ya? Gita. Gue bayangin kayak, bukan kita, kok bahas member sih? Oh iya. Intinya ya itu, Ah, kayak kalau lu bayangin tuh, lu tuh dalam sebuah skenario perpisahan gitu. Iya. Tapi lu, ya mungkin dia pengen minta maaf gitu kan. Tapi ya tidak tersebut gitu. Tapi dia juga tahu ini tuh nggak boleh dilanjutin lagi gitu kan. Waduh. Karena akan menambah kesedihan. Berarti emang harusnya sudah berpisah ya. Betul. Jadi keputusan untuk berpisah itu Mutlak. nggak mutlak juga sih. Oh. Adalah bentuk kereta kedewasaan mereka. Gitu. Ya, jadi. Masuk, sih. masuk. Kan. Woi. Ya intinya ya. cinta-cintaan lah lagu yang gue suka gitu. Nah, iya. Solong juga sih. Tapi itu bahasan lain hari lah ya. Solong tuh beyond ini Kizashi level. Udah, Jujur ya, 3 itu Anda tuh punya ini sebenarnya. Anda kayak punya apa ya? Unhealthy obsession dengan lagu Solong. Unhealthy Waduh. anjir. Itu dia. Bisa nggak sehat anjing. Karena Tapi sesuai lagunya ini orang sudah terlalu lama mendengarkan Solong. Bangun pagi Solong, berangkat ke kantor Solong, di kantor Solong, pulang kantor bilang Solong. Solong. Padahal lagu biasa aja buat gue sih. Oke, ada lagi kan Cemara? itu aja sih. Wah, mantap. Lanjut. Woi, keren. Berikutnya siapa? Udah semua berarti ya, tinggal gue ya. Oke, Oh, iya. sikat gas. Sikat. Gue ya gue banyak kalau memorable sebenarnya. Tadi gue bilang sebenarnya memorable tuh kalau referensi gue adalah lagu-lagu awal yang bikin gue masuk ke fandom ini. Salah satunya Freddy Kacusa itu kan lagu pertama JKT gue. Sebenarnya bukan lagu pertama sih, lebih ke lagu pertama JKT gue yang bikin gue masuk ke fandom. Habis itu ada waktu dimana gue sangat-sangat candu sama ini satu lagu Suzukake. Mungkin sebenarnya gara-gara awalnya gara-gara nada sih. Gue suka banget sama progresi chordnya. Kayaknya kayak anjir nih lagu progresi chordnya tuh lucu gitu, imut banget tapi bisa tetap apa ya, ceria ya gitulah. Progresi chordnya yang bikin candu. Terus ada satu lirik yang waktu itu gue relate banget, kayaknya masih terlalu cepat untuk bilang suka,
jadi teman saja tak apa-apa. Kayak waktu itu gue terlalu relate sama lirik itu, jadi gue Waduh. sangat Tuh, sangat kok saya keingetnya lagu lain ya? Apa tuh? apa lagu apa ya? Aku suka kamu Iya. Oh, beda dong. ditolak juga Honest tidak Man. apa-apa. Understand. Itu Sebenarnya iya sih, saya mirip ketika Cemara itu dengan Honest Man itu kayak oh shit, pengalaman nyata. Shit. mirip sih sebenarnya liriknya, tapi kayaknya situasinya agak beda dikit kali ya kalau yang itu. Betul. Gue wah relate gitu. Terus abis itu lagu apa lagi? Oh, Psycho Kayo juga sempat Psycho nge-stuck di Kayo. karena lagunya anjir asik banget gitu ya. Itu lagu Chen-nya JKT lah gitu, walaupun udah jarang dibawain sih. Tapi kenapa gue bilang lagu Chen-nya JKT, karena literally di lagunya itu apa adlibnya ya nge-Chen Iya. anjir. Itu lagu ada Chen-nya ya, bener-bener ada Chen-nya. Beneran ada Chen-nya. Jadi buat gue anjir candu banget gitu. Ya itu beberapa lagu awal-awal lagu JKT yang buat gue memorable buat gue. Selain lagu-lagu overplay ya seperti Koizuru Fortune Cookie, Heavy Rotation, Aita Kata. Tapi jujur Aita Kata tuh buat gue masih nyantol di gue karena gue suka banget sama progresi chordnya. Buset, Ya, progresi bagus bro. Kata tuh bagus banget coy, progresi chordnya candu banget. Dan kalau ngomongin lirik juga Aita Kata tuh aduh bagus lah pokoknya. Dan Chen-nya juga gue baru belajar gitu, yang J sama K sama T sama tuh gue baru belajar dan anjir Coba gimana guys? seru banget. Coba gimana? Ya yang di bagian apa? Di bagian sebelum Hanya ref. di dalam mimpiku akan ayo terus berlari. J sama K sama T sama terus apa lagi gitu gue lupa lah. Oh. Nah, itulah pokoknya. Itu seru banget coy. Ngomong-ngomong lagu Aita Kata ya, ada satu aransemen Aita Kata terbaik Wah, apaan tuh? sepanjang masa. Apa tuh? Siap. Yang punya Di MNL. saat Aita Kata itu dibawain sama Roma Irama. Astagfirullahaladzim, gue inget lagi. Salah anjir, bukan Roma Irama. bukan Iwan Bukannya Fals. Iwan Fals ya? Bukannya Iwan Fals. Iya, Iwan ini, Iwan apa? Iwan Fals. Iwan Intun. Iwan in tune ya. Iwan no Oh, false. enggak. Iya. Oh, Iwan out of tune ya. Iwan out of tune. Iwan Itu out of aransemennya bagus banget, guys. Ya itu bagus Kayak- banget. Apa ya? Dan hebatnya mereka kan menerjemahkan liriknya, bukan menerjemahkan yang mereka iya bener deh, menerjemahkan Betul, lirik dari menerjemahkan apa lah. lirik lagunya Iwan out of tune apa tuh lagunya kemesraan ke bahasa Jepang kayak wah itu keren sih. Lagu Iwan Jadi Fals. kayak kemesraan X Aita Kata kayak holy damn itu. Nggak, gue masih menunggu Dan full tuh- versinya yang sampai sekarang nggak pernah ada. Jadi kayak untuk JOT dan terutama bagian musiknya, kalau kalian capable, actually make that shit boy. Itu gue rasa masih jadi collab terbaik JKT terakhir deh itu Iya. sama Iwan Fals tuh. Iwan Tapi Fals. ya, tapi kalau ngomongin lagu, balik lagi itu kan sebenarnya lagu memorable. Tapi kalau misalnya untuk lagu yang favorit buat gue pernah bikin tiernya di apa namanya, Gimana? di Twitter gue sendiri waktu itu. Kelly yang nanya, seingat gue deh. Oke, Li, DM lu, guys. Yoi, betul, di WA. Kelas. Dia nanya lagu apa, top 10 lagu JKT menurut kamu gitu. Dia Oh, nanya top 10. kan. Hmm, Akhirnya di sini tuh gue ada jawab, gue sebutin satu-satu kali ya dari 10 deh. boleh. Ini jawaban gue 17 Mei sih kemarin. 10 tuh ada Aozora Sobani Ite. Terus ke 9 ada Inseki no Kakuritsu. 8 ada 7G 12 Fun no 7. Hatsukoi. 7G. 7G 12 Fun. 12 fun. 7 tuh ada Choko no Yukue. Aduh, itu lagu candu banget buat gue. Terus itu nomor- lagu enggak banget buat gue. Udah lanjut. Nomor 6 itu ada Manatsu no Christmas Rose. Bagus. Nomor 5 ada Glass no I Love You. Nomor 4 ada Machikado no Party nih. Kalau misalnya ada yang tahu, ini lagu tengah Saka ini hidden gemnya Sakagari nih. Sakagari, oh iya. Sebentar sebelumnya gue mau nanya Cemara Sakagari disebut nih Cemara. Waduh. Gimana tuh? Apakah? Iya Sakagari Kak Cemara.
from the very start gue suka Enroll sih tetap. Nah, itu dia ada nanti Enroll ada kesebut kok, nanti tenang aja. Oh ya boleh. Machikado no Party ketua 4, terus 3 ada Okami Top Right, Okami. terus 2 ada Boku no Ichige Hanabi, Hmm. dan pertama gue tuh masih Kimi ga Hoshi ni Narumade karena Wah, anjir Bagas teman itu gue bagus emang. betul. Wah, Real. itu setuju. Itu gue oke sih itu kayak apa itu kan saat Sampai dirimu menjadi Sampai. sampai ya. Ya maaf salah apa gara-gara SG gue Enjoyer salahin bos. gue salahin Asahi Bir yang gue minum cuman nggak apa Oh, shit. Ah, Iya. sampai Dirimu sampai dirimu menjadi menjadi bintang kecil di langit yang biru. Ay. sampai dia mau menjadi bintang jatuh yang egois. apa yang mana? Oke, lanjut ya. Tadi kan Oke. top 10 sebenarnya. Ini Tapi terkait di episode ini banyak tititnya gitu ya. ada lagi sebenarnya. Apa Ini tuh? gue nggak mau terlalu apa namanya, lagu yang memorable buat gue secara apa ya namanya, apa sih, faktor lain kali ya, faktor lain. Hah? Karena lagu-lagu JKT kan merupakan eh, hal yang bikin gue balik lagi main gitar sebenarnya. Setelah bertahun-tahun gitarnya gue diemin, waktu itu lagu JKT pertama yang gue pelajarin di gitar tuh sebenarnya Oto Naresha. Wah, Oto susah Naresha, juga, gas. ya lumayan. Gokil. Oto Naresha. Sedangkan lagu yang pertama kali gue cover di Instagram tuh masih ada. Apa tuh? Itu adalah lagu Enroll. Enroll. Random banget kan, kenapa Enroll anjir dari semua lagu. Enroll ya. Iya, Enroll waktu itu kayaknya dari core tutorialnya Rangga Pranendra juga deh, Enroll tuh ada. Oh, dia suka bikin ini core tutorial, guys. Iya dong. Oh. Tai lah. Oh jadi Oke. ada orang namanya Apa ya? siapa tuh namanya itu? Iya, gue Rangga. juga. Rangga. Iya, gue Aduh. juga. Gue sebenarnya. Udah nggak usah disebut lah namanya dia Hihuri Mengs. Hihuri Iya, Mengs. Himons Rangga anjing Dewa bisa. Mula. Masih aja Hihuri Mengs. Tai. Rangga Dewa Mula. Itu siapa tuh? Itu Rangga Smash. Rangga. Aduh. Iya lagi Dewa Muela. Anjir, inget lagi gue, kampret. Ya udah. Iya, jadi itu. Enroll. Tapi cara lirik jujur terlalu banyak kali ya. Jadinya gue agak bingung milih yang mana. Tapi ya Nggak apa. setidaknya gue udah nyebut beberapa yang memorable buat gue. Kayak tadi kan Ebikachu kesebut, terus Saiko Kayo kesebut, Suzukake kesebut, terus tadi yang top 10 gue kesebut. Untuk yang sekarang mungkin lagu-lagu teater sih anjir, lagu-lagu teater buat gue, coy, ini gini ya, yang gue agak gimana gitu sama, ini terutama untuk fans-fans baru sih, gue rasa kalian harus, selain membernya yang dibahas ya, gue rasa kalian harus ngulik lagu-lagu JKT dan bukan itu aja. Lagu-lagu teater tuh banyak yang bagus anjir. Betul. Lagu-lagu teater underrated seperti yang gue udah sebut tadi kan ada Machikado no Party, oke lah, mungkin nggak terlalu banyak yang suka lagu itu, tapi buat gue itu meaningnya bagus banget, basically tentang perdamaian dunia gitu. Oh, gua kira tentang pesta, guys. Ya itu intinya, maksudnya daripada lu perang mending lu seneng-seneng aja gitu loh. Iya. Intinya tuh itu Machikado no Party. Terus apa ya, lagu-lagu teater yang menurut gue bagus, Manatsu no Christmas Roll tuh tentang apa sih? Tentang champagne glass, gue juga gak tahu tuh lagu itu tentang apa. Gas, gue mau nanya. gue mau nanya, gas. Di kata lu ya, di lagu Manatsu no Christmas Roll tuh yang paling banget jadi highlight tuh apa? Lirik yang mana? Iya, seperti ya champagne glass, apa lagi, Cok? Kalau menurut gue ya, Manatsu no Christmas Roll ini yang paling catchy ya, ada pada lirik ini. Memeluk bunga dengan baju tanpa lengan. Wah, itu udah paling itu rhyme next level sastra anjing. Itu. Iya. Kenapa setiap kali itu lagu Apa? Setiap kali itu lagu maksudnya setiap kali gue kalau misalnya denger lagu itu kebayangnya kenapa
akhir-akhir ini kebayang itu Kristi yang bawain ya. Padahal kayak ternyata dia nggak pernah bawain itu lagu ya. Kristi tuh Pernah, emang pernah pernah ya? sih. Pernah, maksudnya pernah, cuman kayak bukan nggak pernah, maksudnya jarang gitu. Jarang Biasanya banget yang ya. bawain kan ternyata salah satu yang ini. baru terus. Cuman gue ingetnya tuh Kristi yang bawain karena ya Vibes. pas gue ditarik lagi ke fandom ini oleh Cemara Waduh. tuh Oh, kan kita awalnya mulai dari live streaming lucu gak jelas. Ah. Terus kayak ya udah awalnya nonton RKJ live streaming. Kita rajin banget dulu tiap Jumat nonton. KJ. Terus pas Ngomong-ngomong- banget yang lagi bawain lagu itu Kristi, udah gitu doang. Wah, pas banget ya. Pas banget Kristi ya. ngomong-ngomong guys tentang apa, gue lanjutin lagi. Sebenarnya tadi ada yang kurang sih. Apa tuh? Gue juga suka lagu JKT yang apa ya? Nah, yang lucu lah basically. Gue tuh ke JKT justru untuk nyari lagu-lagu yang lucu. Contohnya kayak Koka Okami Top Pride. Dia kan lagunya basically nyeritain tentang yang ngambek sama cowoknya gitu kan. Ya nggak sih? Iya nggak sih? Egonya si cewek gitu ya. betul. Iya gitu. Tapi riff gitarnya tuh apa ya? Iya. Riff gitarnya Gokil candu sih. banget. Gokil sih. Sama kayak ini Glass No I Love You juga. Aduh, itu juga riff gitarnya candu banget. Apalagi waktu itu gue nyebut ya, gue lupa sih jujur. Gue kira kita akan membahas Green Flash malam ini. Green Flash apakah masuk Green ke dalam Flash? list teman-teman? Saya Gua tahu nggak- aja Lentera Hijau gimana dong? Gue masih top tier sih Itu Green Flash. itu Green Lantern Karaval, bukan Green Flash. Ah, kampret. Jadi Green Flash aku masuk tapi kalau masuk. live perform. Apa? Green Flash gue masuk tapi kalau live perform. live perform ya. Hmm. Harus Tapi live, Green ya? Flash memang lagu bagus. Iya. Ngomongin Green Flash ya. Green Flash live Gua- sih. Gue pernah gue tuh pernah serelate sama tuh lirik bangke emang. Yang mana? Aduh, Lirik yang mana, guys? lirik pokoknya yang tentang itu kan lagu tentang perpisahan, ya kan? Iya kan? Ya, Ya intinya tentang perpisahan. Maksudnya gue pernah relate sama lirik Green Flash gitu. Basically apa kekerumunan. Jadi kerumunannya tuh bisa distract kesedihan lu gitu kan? Oh. Itu tuh pernah relate bangke lah. Bangke. Gue jadi kesel sendiri anjir. Relate untuk para introvert seperti kita ya, guys ya. Oh bukan Sebenarnya- masalah sebenarnya itu, gua bingung juga sih. masalah cewek kok pak. Oh, cewek anjir. Sebenarnya gue bingung sih. Sebenarnya dia membahas perpisahan atau enggak Green Flash tuh. Green Flash tuh senangkap gue apa? Pencarian ini kitab suci ya? Apa? Waduh. Kerasakti ya nggak sih? Goblok. Enggak itu. Ada rapnya soalnya gimana, guys? Rapnya, guys? Gak usah, itu ada di TikTok. Kalau juga. kata gue dia satu itu Seekor dengan itu. kera terperangkap. Bangsat. Kalau kata gue dia masuk satu kategori sama itu. Apa? CMR. Oh, cara minum ramune. Cara minum Iya, ramuannya, Kayak kurang lebih tuh artinya mirip. ya artinya mungkin mirip ya. Tapi kalau misalnya disuruh milih cara meminum ramune atau Green Flash, gue Green Flash sih. Sebenarnya itu tuh bukti guys bahwa sebenarnya kalau mau ngomongin lagu mau ngomongin aja, kita nggak perlu nunggu single, nggak perlu nunggu Spotify. Toh juga Jot atau IDN lagi pada budek kan, mereka pada nggak mau dengerin fans juga. Mampus tuh, gila omongan gue. Jadi ya Sampai dikat lu bayar kita 100.000 ya per orang. apa? Sampai dikat lu bayar kita 100.000 ya. Nah, Yang barusan. Oke, apa tadi gue ngomongin apa sih? Oh, kenapa gue ngomong begitu? Karena beberapa orang tuh beranggapan bahwa kalau kita mau ngomongin lagu harus ada di Spotify dulu, harus ada single dulu. Enggak juga. Ngomongin lagu mau ngomongin aja. Toh juga waktu itu ada satu manajemen gitu kayaknya yang bikin tribute to JKT pas Valentine. Kayaknya namanya Patah Hati JKT deh gitu. Mereka pernah bikin kan. Itu juga lagi nggak ada single, nggak ada apa-apa, tiba-tiba mereka bikin nyusahin diri sendiri gitu. Jadi kayak buat gue bisa-bisa aja nih buktinya, kita juga ngobrolin lagu gitu loh. Itu sih. Kak Andreas apa tadi? Tapi gue boleh komen menyela dulu gak? Boleh. Kacamara, silakan. Ya kan tadi kan bahasannya dari balasan tweet itu kan kayak dia bahasnya untuk fans baru gak sih?
untuk Fans baru. mungkin dia mikirnya kayak gimana mau nambah fans baru gitu kalau yang dibahas tuh member mulu gitu. Oh, Ya, maksud gue kayak itu wajar aja gak sih kayak kalau pertamanya lu masuk dari member gitu. iya normal Tapi normal. toh Wajar lah. kalau pengalaman gue pribadi mungkin sama teman-teman juga kayak ya pada akhirnya lu akan mengulik juga gitu. Iya. Ya basically Jadi kayak- gua sih itu. Iya, jadi Begitu maksudnya juga. basically kayak ya sebenarnya itu bukan halangan gitu loh. Dengan kalian membicarakan member juga tidak menjadi halangan juga gitu. Hmm. Itu adalah sebuah fase ya. Iya, itu Atau adalah bahasa sebuah fase. kerennya canon event ya. Karena event. Toh pada akhirnya kalian akan sadar dengan 300-an lagu tadi Iya. pasti adalah yang masuk ke kategori kalian. Pasti ada coy. Banyak banget. Banyak banget. Ya kita aja pun selera musiknya bisa dibilang lumayan beda gitu gak sih? Tadi kita masing-masing nyebutin lagu tuh sebenarnya kayak counternya masing-masing gak sih? Ada yang lagu gua yang dia nggak suka, ada yang lagu dia gua nggak suka gitu kan. Seluas Betul. itu genre-nya kalau di JKT48. Iya, jadi ya itu sih. Mungkin lanjut Bapak Andres. Silakan. Andres. Ini memang beneran gue ini yang tutup. Udah bercandaan aja. Pesan-pesan aja. Ya udah. Ini udah kembali dalam podcast nih. Udah. Udah. Dari Nah, tadi. kita tidak pernah keluar dari podcast. Dari tadi. Oh, kita udah pernah keluar dari podcast. Ya udah. Oke, penutupan dari gue, guys. JKT48 itu memang benar-benar ada 48 juta cara untuk mencintai JKT48. Salah satunya tidak terlepas dari lagu-lagunya yang sangat banyak. Kalian dari genre apapun, dari selera lagu apapun, silahkan mengulik di antara 370-an lagu tadi yang udah disebutin. Itu pasti minimal salah satunya lah. Minimal salah satunya gue yakin pasti nyantol lah ke otak kalian gitu. Dari genre apapun kalian. Ya, itu aja dari gue mungkin. Mantap. Oke. Itu bagus. Lu katanya lu blank anjing. Mantap. Ya udah kalau Spontan. Wuih. Oke. Kalau gitu, thank you teman-teman yang sudah mendengarkan dari awal sampai akhir. Jangan lupa juga komen. Ya sebutin lah top 10 lagu-lagu JKT48 versi iya. kalian tuh. Dan alasannya juga boleh, kita seru-seruan aja lah. Drop. Itulah komen. kenapa kita bahas lagu JKT, karena lagu JKT itu bagus-bagus dan ada meaning, bahkan ada yang nggak ada meaningnya juga ada gitu. Jadi oke, cukup sampai situ dan kita ketemu lagi di konten lainnya. Kenapa gue ngomong konten lain? Karena potensi ada konten lain. Apakah Jadi thank you teman-teman dan dadah anjir. dadah. Nah, Thank you. sorry. Ya. Oke. Ya.